Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun, terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Mohon maaf. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? yang apa ini? Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas,
dan juga networknya juga sangat luas. Dan Ketua Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Boleh majuan sedikit Pak. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak, Andi termasuk ke dalam tim. Dua tengah lagi Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat tangannya Pak, Pak. Kamarana TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh
semua pengambil keputusan, karena P3 ini adalah partai kami. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Usul? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Kalau ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo, Pak. Hasto. Pasto. Mau ya? Bentar. Jap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik
di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu. Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun. Terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi,
Pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Mohon maaf. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? yang apa ya Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat dorong. jangan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak, Andi termasuk ke dalam tim. Jangan dorong. Oh, izin Bu. Sudah ada Bu.
Dua tengah lagi, Bu. Oke, ambil. Angkat tangannya, Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih, Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat juga kapan nggak ya? Gimana Pak Usul? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Pasto. Udah mau ya? Bentar. Jap, audionya aman? Audio aman ya?
Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel Tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya saudara soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDIP
Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun, terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Bu, tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Apa yang dikasih?
Pak Ritanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Mari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan gitu Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi tetap masuk ke dalam tim. Dua tengah lagi, Oke, ambil. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Amarena TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena
P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial, ya. Keputusan yang diambil oleh bersama, yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya, seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 ini adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan, Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo, Pak. Pasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jab, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman, Mbak. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai layarnya Balai Hidup. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia, yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel Tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum
yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Seperti apa sih? Kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Ya, antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun, terima kasih.
Hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Semua angkat tangannya, Bu. Angkat tangannya. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Yang apa ya dia? Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Mari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami berempat Jangan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi
akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPE-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim. Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Amarana TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa.
banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya? Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Hasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jam audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Jalan dulu ya. Itu Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Ya, antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya.
tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun, terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Semua angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, mundur. Mohon maaf.
Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh bang? Yang apa yang dikasih Pak Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami berempat Dorong. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya, ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Sebentar Pak. Paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim. Bang, anten Bang. Yos, dua tengah lagi Bang. Oke, ambil. Sama Iris lah.
Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Amarena TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini dibicarakan juga nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau untuk Perindo Pak. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jam audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Pak. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai bayarnya Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir
kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023,
Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun, terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada hazana politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Buah angkat tangannya, buah. Angkat, Bu. Buah tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Mohon maaf. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Yang apa ya Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. jangan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan Ketua Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari.
Boleh maju sedikit. Yang paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi juga termasuk ke dalam tim. Yos, dua tengah lagi, Bro. Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat tangannya, Bro. Angkat, Pak. Amarana TV, Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih, Pak.
Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan pikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo, Pak. Hasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Siap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman lah. Mohon maaf. Jalan dulu ya. Itu layarnya Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel Tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan nasional. Tentu kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat ini ya Pak, sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu. Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format
mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun. Terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023.
Jangan ditahan, jangan ditahan. Semua angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja, Pak. Tiga, Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Yang apa ya Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan gitu Kadin. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi termasuk ke dalam tim. Jangan dorong.
Dua tengah lagi, Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat tangannya, Pak. Angkat. Amarana TV, Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih, Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya, saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Pasto. Mau ya? Bentar.
Siap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman, Bang. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu layarnya Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu
langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun. Terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Bu, angkat tangannya, Bu. Angkat tangannya. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, mundur. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Pak.
Dikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh bang? Yang apa yang dikasih Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan gitu Umum Kadin. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi Arief termasuk ke dalam tim. Bang, anten Bang. Yos, dua tengah lagi Bos. Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat tangannya Bang, angkat. Pamarana TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu.
Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, musyawarah kerja nasional, dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya, sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat juga nggak ya? Gimana Pak Usul? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Pasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Bang. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai layarnya Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri.
Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024.
Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun. Terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Yang apa yang Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Sebentar Pak. Paling penting, berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang, ya mulai rapat berikutnya tanggal 13 September, dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN
tim pemenangan nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak, Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPE-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi Arief termasuk ke dalam tim. Yos, dua tengah lagi, Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat tangannya, Pak. Angkat, Pak. Pemerintah TV, Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih, Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah, ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Usul? Ya, itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu.
Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Hasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Pak. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu sampai layarnya Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel Tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya saudara soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain
sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya. Tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya Ya, nanti? antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun. Terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Bu, angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu.
Udah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh bang? Apa yang Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, di mana ketuanya ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan, beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan gitu Umum Kadin. Dan juga ketua umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi termasuk ke dalam tim. Yos, dua tengah lagi Bang.
Oke, ambil. Sama Iris lah. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat juga kapan nggak ya? Gimana Pak Usul? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Kalau ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo, Pak. Hasto. Pasto. Hasto. Udah mau ya? Bentar ya. Jab, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Bang. Mohon maaf. Jalan dulu ya. Itu sampai
Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan
kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun. Terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Bu, angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Bertiga Pak, sekali ya. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh Bang? Apa yang Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Mari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Jangan dulu. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional.
ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, di mana ketuanya, ketua TPN Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid, sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan Ketua Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Paling penting, berikut pengarahan-pengarahan tadi dari Bu Mega, tata cara kita rapat, ya kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang, ya mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu. Ya, jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andi kan termasuk ke dalam tim. Dua tengah lagi, Oke, ambil. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa?
setidaknya harus rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, musyawarah kerja nasional, dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolegial oleh semua pengambil keputusan, karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas atau Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat juga nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Bapak. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya? Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil gimana Pak? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Bang. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu layarnya Balai Hidup. Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasannya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Pak. Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus yang dari organisasi difabel Tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya berharap soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN,
dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik ya, di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PD Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PD Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya? Ya, antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun, terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang,
Ridwan Kamil dan B sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada Hazana Politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Bu, angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, mundur. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Dikit aja Pak. Tiga Pak, pertama kali pertemuan antara Agak tundukkan boleh Bang? yang apa yang Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami berempat Dorong. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Yo. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim. Jangan dorong. Oh, izin dulu. Sudah ada Bu. Pak.
Bang, anten bang. Yos. Dua tengah lagi, Bang. Oke, ambil. Sama Iris lah. Angkat tangannya, Pak. Kamarana TV, Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu. Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu, Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih, Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan mikir juga kan. Ntar besok pindah lagi umpamanya. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo, Pak. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Jam audionya aman? Audio aman ya.
Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Iya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Nah, ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon presidennya yang akan, calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini apakah sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain
memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Hal yang mengarah ke ranah politis itu disampaikan Ridwan Kamil saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate. Ucapan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil itu, disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin dan undangan yang hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil mengenai kode breaking news itu apakah ada kaitan dengan politik, utamanya pemilu 2024. Dalam acara itu, Ridwan Kamil juga berpamitan dengan seluruh masyarakat Jawa Barat dan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Barat karena telah membantu dirinya selama menjabat. Dia juga berterima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Jabar. Dari tempat ini, hatur nuhun, terima kasih, hatur nuhun pada jajaran Forkopimda yang membuat Jabar sangat-sangat kondusif, dan tak lupa keluarga saya sebagai charger saya setiap malam, yang mendukung saya, selama umur saya. Terima kasih, kata pria yang kini dikenal sebagai politikus Golkar itu. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada B. Triadi Mahmudin, yang menggantikan jabatannya sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Kujang pusaka itu diibaratkan sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan Jawa Barat dari Ridwan Kamil ke B. Mahmudin. Sebelum serah terima kujang pusaka di lapangan Gasibu, depan Gedung Sate, Selasa petang, Ridwan Kamil dan B. sempat menandatangani dokumen serah terima jabatan di Aula Barat Gedung Sate, dengan disaksikan sejumlah pejabat dari semua unsur Forkopimda. Di satu sisi, pada hazana politik Indonesia, Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar disebut-sebut masuk pula menjadi salah satu kandidat untuk bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Saya kira Pak RK sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Jangan ditahan, jangan ditahan. Angkat tangannya, Bu. Angkat, Bu. Bu, tengah lagi, Bu. Tengah lagi, Bu. Oke, sudah. Sudah, mobil mau mundur ya. Ayo, mundur dulu Bang ya. Mohon maaf. Ayo mundur dulu, Mohon maaf. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak.
Sedikit aja Pak. Bertiga Pak. Pertama kali pertemuan antara Bang, agak tundukkan boleh bang? Yang apa ya dia? Tanu tuh orang media, pinter bicaranya. Silakan Hari. Iya Pak, boleh Pak. Ya, hari ini kami empat Dorong. Jangan. rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Ya, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya. Di mana ketuanya ketua TPN. Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi diputuskan. Beliau muda, gesit, dan pengetahuannya luas, dan juga networknya sangat luas. Dan Ketua Umum Kadin. Dan juga Ketua Umum Kadin. Pak, majuan sedikit Pak, izin Pak. Pak Hari, boleh majuan sedikit Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, jadi paling penting berikut pengarahan tadi dari Ibu Mega, tata cara kita rapat ya, kita sepakati setiap hari Rabu jam 2 siang ya, mulai rapat berikutnya tanggal 13 September dan itu berjalan setiap minggu ya. Jadi saya bisa sampaikan mewakili semua pimpinan parpol bahwa TPN Tim Pemenangan Nasional sudah efektif dimulai sejak diketoknya oleh Ibu Mega tadi hari ini. Ada wakilnya tidak Pak? Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan. Pak Andika juga termasuk ke dalam tim. Jangan dorong. Oh, izin dulu. Yos, dua tengah lagi Oke, ambil. sama Iris lah. Angkat Pak, tangannya Pak, angkat Pak. Kamarana TV Pak. Kesepakatan itu menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura. Begitu.
Jadi P3 prinsip adalah tetap ya istiqomah pada keputusan konstitusi partai. Mengapa? Karena P3 mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Ya, keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial. Nah, apakah kemudian keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya harus Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti ya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena P3 adalah partai kader. Sebagai ketua umum, apakah masih melihat ada kemungkinan untuk menggelar Mukernas ataupun Rapimnas itu Pak? Jelang pendaftaran ini kan masih 1 bulan nih Pak. Iya, sampai sekarang sih nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada. Kalau toh kemudian nanti ada Rapimnas dan yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan. Gitu ya. Dengan ada pembentukan tim pemenangan ini mungkin nggak membuka peluang bagi partai lain, kan masih ada Demokrat dan PKS yang belum menentukan. Nah ini tadi sempat dibicarakan nggak ya? Gimana Pak Oso? Ya itu sih mungkin aja semuanya. Semua ini kan masih mungkin, ya kan? Jadi bangsa kita ini bangsa yang beradab, ya bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarahnya kan begitu. Dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun, ya kan? Jadi saya pikir ya saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja, nggak apa-apa. Banyak itu yang sudah nelpon gitu. Tapi kan ini kan baru nelpon. Kalau datang dengan sikap, dengan seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini punya sikap gitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Lain kalau yang berpindah-pindah gitu kan, itu juga rakyat kan pikir juga kan. Ntar besok pindah lagi Pak Mai. Ya mudah-mudahan kita begitu ya. Udah ya. Ya udah. Terima kasih. Pak ngomongin soal Ridwan Kamil, gimana Pak Ridwan Kamil? Ridwan Kamil katanya mau masuk Perindo Pak. Hasto. Pasto. Mau ya? Bentar ya. Siap, audionya aman? Audio aman ya? Audio aman ya? Aman Pak. Mohon maaf, jalan dulu ya. Itu Ganjar Pranowo telah silaturahmi dari organisasi difabel Tunarungu Jabodetabek yang telah membentuk satu organ relawan yang terdiri daripada saudara-saudara kita dari kaum difabel Tunarungu dan juga difabel yang lainnya untuk mengorganisir kaum difabel Indonesia memberikan dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar Pranowo. Saya kira ini adalah satu rahmat dan berkat bagi Mas Ganjar Pranowo dan juga partai-partai pendukungnya mendapatkan dukungan dari kaum difabel Indonesia yang artinya adalah kaum disabilitas Indonesia memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat agar dapat dipimpin oleh seorang calon presiden yang betul-betul menghargai dan menghormati hak asasi kemanusiaan, hak asasi manusia dan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri.
Terima kasih. Pak, tadi sempat disinggung bahwasanya bakal ada pertemuan kaum difabel secara nasional dengan Ya, yang datang hari ini kan sebagian pengurus dari organisasi difabel tunarungu ini, dan kemudian mereka akan menggalang teman-temannya yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri dalam satu forum yang lebih besar lagi pada tanggal dan tempat yang nanti akan diputuskan kemudian. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangannya setelah pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, saya komentar soal Pak Arsyad Rashid yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan ya, nasional. Seperti apa kami dari tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 memberikan ucapan selamat kepada Pak Arsyad yang telah ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan nasional atau TPN, dan kami siap bersinergi menjadi bagian dari tim pemenangan nasional itu. Dan ini adalah satu orkestrasi yang baik di antara seluruh komponen-komponen pendukung Mas Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya yang insya Allah akan ditetapkan kemudian. Ada kabar akan ada pertemuan PDIP dan Partai Demokrat, ini Pak sudah sampai ke Pak Basarah juga soal itu? Ya, memang politik nasional masih sangat dinamis. Ya. Partai-partai politik sedang mencari format, mencari keputusan-keputusan yang pas, baik bagi kepentingan bangsa, negara, dan juga kepentingan partai politiknya masing-masing. Oleh karena itu, PDI Perjuangan sesuai dengan genetik politik yang selalu kita sampaikan, terbuka untuk bekerjasama dengan partai-partai politik lain sepanjang memiliki satu platform ideologi yang sama, tujuan pembangunan nasional yang sama. PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ingin bekerjasama dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Mas Bas, tapi kan kemarin kan ketua tim TPN-nya kan sudah resmi ditunjuk ya, tapi kan belum ada pengumuman soal cawapresnya. Apakah seperti apa sih strategi PDIP sebenarnya ya, nanti? Antara keputusan pembentukan tim pemenangan nasional dan keputusan penetapan cawapres, kedua agenda yang terpisah. Ya. Tim pemenangan nasional memang mendesak untuk segera dibentuk karena tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Karena selama ini yang secara de facto menjalankan fungsi-fungsi kampanye Mas Ganjar itu adalah tim kampanye relawan di rumah aspirasi ini. Nah, tentu kami tidak mungkin sendirian terus, sehingga kehadiran pembentukan tim pemenangan nasional suatu kebutuhan politik yang memang harus dipenuhi. Tetapi mengenai bakal calon wakil presiden adalah agenda lain yang mungkin waktunya harus dicari dalam momentum yang pas, dalam situasi politik yang pas, untuk kemudian Bu Mega bersama dengan ketua umum partai politik lain memutuskan siapa bacawa presnya. Kita tunggu dulu langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Arsyad sebagai ketua tim pemenangan nasional ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan tim pemenangan nasional. Pak, sedikit soal komunikasi PDIP dengan Demokrat sendiri sejauh ini seperti apa, dan kira-kira apakah sudah ada pemahaman yang sama di antara partai ini? Komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat saya kira secara kelembagaan sudah dimulai ketika terjadi pertemuan bersama antara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan dengan Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya masing-masing. Saya kira komunikasi politik itu terus berlanjut sampai dengan sekarang, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan komunikasi politik itu akan dibuka kembali dan mungkin saja diintensifkan. Tapi sejauh ini kedua belah pihak menemukan kesamaan persepsi dan frekuensi. Apakah mungkin dilanjutkan pada kerjasama politik Pilpres atau tidak, itu tergantung hasil pembicaraan antara pimpinan Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gitu. Saya mau izin. Silakan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Ridwan Kamil memberikan tanda akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Kami mohon doa takdir kami kemana, kami tidak tahu, tapi insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya, mohon dimaklumi. Kodenya itu saja, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023.